Shalom, shalom. Puji Tuhan ya. Hari ini kita mau mendengarkan firman Tuhan, yaitu melanjuti daripada apa yang kita dengarkan dari minggu lalu ya. Dari minggu lalu. Saudara, minggu lalu kita yaitu bicara mengenai apa latar belakang ya. Apa latar belakang daripada Yosua menyampaikan ini ya. Tapi hari ini saya mau menyampaikan yaitu apa yang Yosua sampaikan ya. Kita lihat firman-Nya yuk. Nah, kita baca dulu sama-sama yang keras yuk. Firman Tuhannya ya, saya minta baca yang hanya yang ayat 14. 1 2 3. Oleh sebab itu, takutlah akan Tuhan dan beribadalah kepadanya dengan tulus ikhlas dan setia. Jauhkanlah Allah yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat dan di Mesir, dan beribadahlah kepada Tuhan. Oke, ya. Saudara, setiap perkataan di sini itu Yosua ada maksudnya mengenai yang di seberang sungai Efrat, yang di Mesir, jauhkan dari Allah, takut, tulus, ikhlas dan setia. Itu semua ada maknanya. Saya mau sampaikan di sini kenapa ini semua dia sampaikan dan ini yang dia mau. Yang fokus yang pertama yaitu mengenai beribadah. Apa yang dimaksud dengan beribadah? Beribadah yaitu bahasa dari aslinya, bahasa Inggrisnya yaitu serve. Beribadah yaitu serve. Agak berbeda enggak sih kalau bilang beribadah, kalau ininya bahasa Inggrisnya serve. Bahasa Ibraninya yaitu afat. Nah, saya mau kasih tahu apa yang dimaksud dengan beribadah mengambil dari bahasa aslinya yaitu afat. Afat itu apa artinya? Saudara, apakah yang Yosua maksudkan beribadah? Marilah kita beribadah. Apakah ini yang disebut beribadah? Saya mau tanya, apakah ini yang disebut beribadah? Hah? Saya tanya. Salah satunya iya, saudara, nggak usah takut. Ini ibadah, iya, tapi ibadah raya. Karena itu disebutnya juga kebanyakan ya bilangnya perayaan. Hari Minggu ini Sunday service ya Sunday, perayaan, betul. Tapi apakah ini yang dimaksudnya bahwa yang Yosua maksudkan kalau kita buatlah, jangan lupa beribadahlah, buatlah hari Minggu tetap beribadah. Apakah itu maksudnya? Afat, ada dua pengertian afat. Yang Yosua maksudkan adalah pertama, artinya menjadi hamba. Menjadi hamba. Afat itu artinya menjadi hamba. Saudara, yang Yosua maksudkan yaitu beribadahlah, bukan ibadah hari Minggu seperti ini saja, tapi menjadi hamba, saudara. Amin. Saudara, jadi total pengertian beribadah itu berbeda dengan yang Yosua dengan yang kita. Menjadi hamba, artinya kalau menjadi hamba itu apa? Yaitu ini, pekerjaan dan tugasnya. Yang pertama melayani. Benar nggak? Pekerjaan tugasnya menjadi hamba, menjadi pelayan, ya melayani. Ya bekerja untuk tuannya. Bekerja untuk tuannya. Saudara ke restoran, tugasnya pelayan yaitu melayani. Tugasnya Tuhan menugaskan kita menjadi hamba, yaitu melayani sebenarnya. Itulah yang dimaksud beribadahlah, melayanilah, bekerjalah untuk Tuhan. Amin. Jadi itu pengertian yang Yosua minta daripada bangsa Israel. Tidak hanya untuk datang ke gereja hari Minggu saja, tidak. Lebih daripada itu. Karena itu di depan judulnya yaitu pengertian yang sebenarnya mengenai beribadah tuh ini. Yang kedua saya mau menyanggah. Pertama, bahwa ibadah melayani sebagai hamba
tidak bisa sendiri saja, tidak bisa di rumah saja. Misalkan saudara, okelah saya mau ibadah saya misalkan di hutan, saudara sendiri ke hutan, tidak bisa. Kenapa tidak bisa? Karena adalah untuk melayani butuh objek. Saudara di rumah, misalnya saudara, oke, saya nggak mau terpengaruh dengan dunia, saya mau di naik gunung aja dah, menyendiri di gunung. Siapa yang saudara layani di gunung? Macan, gajah. Enggak kan? Bisa, nggak bisa. Inilah dia saya bilang, saudara menjadi hamba harus ada objeknya, tuannya. Benar? Melayani harus ada objeknya. Karena itu saya bilang online tidak bisa mewakili. Contohnya saudara, mengasihi. Gimana online bisa? Oke lah, mengasihi masih bisa mungkin. Besi menajamkan besi. Apa besi komputer? Mana bisa? Bisa saya online service, besi menajamkan besi. Siapa yang mau najamin saya? Besi, memang saya mau ditodong pakai pisau. Enggak kan? Bisa terjadi? Enggak bisa. Beberapa hal karena itu harus in person. Saudara yang paling gak bisa yaitu tampar kiri. Tampar pipi kiri. Siapa yang mau tampar saudara? Tampar sendiri. Supaya bisa ngerasain gimana saya ditampar gitu. Saudara, karena itu beberapa hal saudara tidak bisa terjadi. Selanjutnya, pengertian afat ini yang kedua yaitu mengabdi. Ya, pengertian yang kedua yaitu mengabdi. Saudara, apa yang disebut dengan mengabdi? Saya coba, enggak berubah. Yaitu bicara pengabdian. Saudara kalau mengabdi itu pengertiannya lebih beda. Yang disebut beribadah yaitu mengabdi. Kalau bicara pengabdian artinya bicara seluruh hidup. Saudara, ini karena itu arti mengabdi lebih cocok di dalam bahasa Inggris yaitu serve. Benar enggak? Saudara, kenapa lebih cocok di dalam bahasa Inggris yaitu beribadah yaitu serve. Serve punya pengertian adalah seperti di army. Saudara kalau di army istilahnya serve. Benar enggak? You've been served as an army. Artinya apa? Waktu saudara menjadi army, saudara memakai jaket bahwa kemana-mana saya tetap sebagai army walaupun liburan. Walaupun saudara tidak bertugas, tapi tetap atribut saudara bahwa saya memang sebagai army, masih serve as an army. Benar gak? Kita serve sebagai hamba Tuhan. Karena itu saudara, yang namanya beribadah tidak hanya hari Minggu sebenarnya di sini. Jauh berbeda pandangannya. Itu yang Yosua maksudkan. Bukan hanya datang rutin hari Minggu, tapi lebih daripada itu, yaitu melayani, menjadi hamba, bekerja untukku, dan mengabdilah dengan hidupmu. Tidak hanya hari Minggu, tapi di luar hari Minggu ini gimana? Pakai itu jaket sebagai hamba Tuhan. Amin. Disitulah yang namanya beribadah. Yang Yosua maksudkan, yang Yosua minta kepada bangsa Israel. Dan sebenarnya yang Tuhan minta terhadap kita beribadah seperti itu. Amin. Sekarang kita lihat kembali di sini. Apa maksudnya daripada ini? Yaitu beribadalah kepadanya dengan tulus, ikhlas, takut, dan jauhkanlah Allah. Yosua berkali-kali berulang-ulang menyampaikan hal ini mengenai beribadah, yaitu takut, tulus, dan setia. Itu yang kita akan bahas, intinya beribadah dengan takut, tulus, dan setia. Tapi jelas-jelas berkali-kali, berulang-ulang itu bilang jauhkanlah Allah asing, jauhkanlah Allah asing. Sekarang pertanyaannya, apakah memang seperti itu? Sangat pentingkah? Yang pertama, memang itu terjadi
untuk orang Israel waktu itu. Oke? Tapi saudara tahukah bahwa tidak hanya Yosua, bahkan Yesus yang saya mau sampaikan nanti sebentar lagi. Yesus juga menyampaikan hal yang sama ternyata. Jadi yang Yosua maksudkan, yang punya di hati daripada Yosua, itu pun ternyata Yesus sampaikan di dalam perjanjian baru. Bahkan Yesus sendiri berbicara mengenai beribadah takut, tulus, dan setia, dan harus jauhkan Allah asing itu. Di mana? Yaitu di sini. Matius 6 ayat 24. Ya. Tidak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Ya. Ini kalau dalam Alkitab merah karena perkataan Yesus sendiri. Yesus bilang gini, tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan, karena itu jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Ia akan setia kepada seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Pertama kalinya dalam Alkitab istilah Mammon muncul yaitu di Matius 6 ini. Dan yang ngomong yaitu adalah Yesus. Sekarang kita lihat apa maksudnya daripada Mammon. Saudara harus mengerti arti daripada Mammon ini, yaitu punya beberapa pengertian. Pertama, Mammon itu yaitu berasal dari bahasa Aramik. Aramik adalah bahasa tertua di dunia. Dari zaman Abraham itu bahasanya Aramik. Kenapa justru istilah Mammon diambil daripada Aramik? Bahwa istilah Mammon itu sudah terjadi dari zaman dulu. Karena itu bukan hanya bicara mengenai uang. Oke? Bukan hanya bicara mengenai duit. Duit nggak tahu istilah ditranslate apa. Ya. Bukan hanya uang. Tapi ini sudah sejak zaman dulu. Dan baru terjadi yaitu di dalam culture-nya orang Israel. Ini baru muncul lagi istilah Mammon. Oke? Jadi baru muncul waktu zaman ya Matius menulis, waktu Tuhan Yesus berbicara, dan di dalam kultur orang Israel itu baru muncul istilah Mammon ini. Nah, apa pengertian daripada Mammon ini? Yang pertama yaitu sesuatu yang bisa memberi rasa aman kepada orang itu. Oke. Yang kedua yaitu sesuatu yang dimana orang menaruh keyakinan atau kepercayaan. Istilahnya dalam tanda petik, the treasure a person trust in. Kita bisa orang itu bisa mempercayai something. Something yang kita bisa dipercayai, yang punya keyakinan. Kalau bicara ini berarti tidak hanya uang, tapi bisa bicara mengenai yang lain. Bisa bicara mengenai status, bisa bicara mengenai pekerjaan, bisnis, bisa bicara mengenai hobi, dan bisa bicara mengenai yang lain. Jadi luas. Jadi ini, waktu orang Israel, zaman orang Israel itu, waktu mereka menyebutkan Mammon itu konotasinya tidak hanya mengenai uang, tapi satu kepercayaan yang dia pegang. Oke, sekarang kita tahu Mammon itu apa aja? Tidak hanya uang, tapi hal-hal yang lain. Diyakini sebagai treasure. Pertanyaannya nextnya adalah begini. Kalau begitu, kapan hal-hal ini bisa dikategorikan sebagai Mammon? Benar ya? Apa hal ini sampai disebut, oh ini sampai jadi Mammon atau tidak? Itu yang penting. Benar gak? Ini patokannya. Saya mau deep di sini karena ini yang menjadi jawaban. Di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. The treasure is, there will be also your heart. Oke. Di sini menunjukkan hal ini
bisa mengkategorikan ini? Saya mau kasih 2 pertanyaan ini yang akan menjawab segala pertanyaan kepada kita, apakah ini menjadi mamon atau tidak. Yang pertama gampang, yaitu apa mempengaruhi apa? Ada harta, apakah harta mempengaruhi hati atau hati mempengaruhi harta? Jawabannya, apa yang mempengaruhi harta atau hati? Saya mau tanya, harta atau hati? Harta atau hati? Siapa yang mempengaruhi? Yang mempengaruhi siapa? Harta dong. Di mana harta berada, di situ hatimu berada. Yang mempengaruhi apa? Harta, bukan hati. Oke, saya balik. Siapa yang dimiliki? Benar. Yang dimiliki apa? Hati. Hati dimiliki harta. Jangan kebalik, benar gak? Yang lebih dominan itu hartanya. Yang kalau di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Siapa yang mempengaruhi hati? Harta, bukan siapa yang mempengaruhi harta tapi hati. Bukan dong. Gak cocok begitu. Yang lebih cocok, harta mempengaruhi hati. Saya mau tanya gampang dari sini. Berarti yang dominan hartanya. Benar? Yang menjadi master atau tuannya hartanya. Karena hartanya di atas. Hatinya dimiliki oleh harta. Karena dimanapun, di mana hartamu berada, hatinya berada. Hartanya, hatinya itu dimiliki oleh harta. Semua hal itu terjadi oleh karena pertanyaan ini. Siapa yang mempengaruhi aja, siapa yang dominan, itu yang menjadi tuan. Dan kalau itu menjadi tuan, itulah menjadi mamon. Kalau hartanya saudara kita yang dimiliki oleh, hati kita dimiliki oleh harta, hartanya lebih mempengaruhi kita, berarti dia lebih dominan. Karena itu di sini kembali lebih jelas. Tidak seorang pun dapat mengadu pada 2 tuan. Ini maksudnya. Kalau hartanya lebih dominan, dia akan setia kepada harta dan tidak mengindahkan yang lain. Saudara yang cinta uang, dia tidak mengindahkan yang lain. Yang lainnya bablas. Dia akan everything, yaitu mengenai uang. Dia ngomongnya tiap kali akan bicara mengenai uang dan uang. Karena hatinya di situ. Benar? Itu yang dimaksud dengan harta. Di mana hartamu berada, di situ hatimu. Berarti hatinya di bawah pengaruh daripada harta. Yesus bilang tidak seorang pun dapat. Bukan tidak seorang pun sanggup. Enggak. Enggak bisa. Nehi. Ya, ini bukan saya mengada-ada. Yesus sendiri yang bilang. Siapa yang ada di atas, dia akan mengindahkan yang lain. Mengabaikan yang lain. Saya mau fokus di sini. Dari mana taunya dah kalau gitu? Tadi kan saya berusaha untuk menjelaskan nih benar-benar. Supaya kita mengerti saudara. Saya berdoa khusus buat ini gimana nyampaikan. Saya dari mana taunya bahwa benarkah kalau harta itu mempengaruhi kita? Apa areanya? Yang nomor 1, emosional. Gampang gini. Apakah hal ini mempengaruhi emosi kita atau tidak? Maksudnya emosi gini. Kalau misalkan uang, contohnya ya, saya yang nomor 1 saya mau contohnya uang. Misalkan kalau uang kita banyak di bank, saudara kita merasa lebih happy, lebih senang, lebih merasa feel aman, tenang. Oke? Kalau dapat uang banyak. Tapi kalau kita uang itu lepas, berkurang atau mungkin akhir bulan mulai bete, mulai
marah, melihat sensi. Nah itu contohnya. Real, real kan? Benar gak? Berarti hidupnya dipengaruhi kan? Dipengaruhi oleh hal uang. Tapi di sini tidak berarti bahwa itu menjamin bahwa itu menjadi mamon, belum. Tentu karena berapa persennya. Tapi coba bisakah kita cek and recheck. Kalau sampai itu benar. Kalau benar dengan gara-gara ini emosinya kita tersangkut. Berarti hati kita ada setengah ke situ. Doakan. Jangan-jangan secara tidak sadar lebih besarnya ke situ. Oke? Cirinya nomor satu gampang. Apakah emosi kita tersangkut atau tidak? Yang kedua prioritas dana. Ya. Prioritas dana ini contohnya, saya mau ambil contoh hobi dah gampang. Saudara tahu kan? Bahwa kalau saudara punya hobi tertentu, segala sesuatu menjadi worth it. Yang mahal menjadi worth it. Benar gak? Ya. Saudara berapa hari yang lalu itu heboh di Facebook. Ibu seorang bapak, dia tuh lagi videoin anaknya graduation. Ada yang tahu itu? Nggak tahu. Oke. Jadi gini, nggak tahu kenapa muncul di saya. Jadi seorang bapak lagi graduation, fotoin pakai kamera. Kameranya nggak besar saudara, bukan kamera segede bagong, enggak. Segini nih, segini kata kecil. Saudara, ada orang di belakangnya bukan fotoin graduation, fotoin bapak ini. Ngevideoin bapaknya ini. Langsung saudara hit di Facebook. Saudara kenapa hit di Facebook? Saudara kenapa hit di Facebook? Saya juga bertanya, kenapa? Apa salahnya? Apa sih yang jadi masalah di sini? Saudara tahu kenapa? Karena harga kameranya 176 juta. 8.000 dolar lebih, sekitar 8.000. Satu kamera itu 176 juta, saudara. Bapaknya simple pakai kamera, begitu keluarin jebret 176 juta. Oke, saudara, saya itu hobi. Oke, hobi saya bilang tidak salah. Ya, sekali lagi tidak salah, tergantung nanti saya akan mau sampaikan lagi. Apa cirinya yang menjadi salah. Saudara, yang lain lagi, begitu untuk hobi. Saudara tahu kemarin final NBA, seat yang di depan berapa harganya? Satu seat. Saudara ada yang tahu berapa? Guess berapa? 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 Oh 20.000, salah. Lagi, kurang mahal tahu gak? 20.000 sebelum final, itu 25.000. Final berapa? 63.000. Ini pertama kali waktu pas Sony saya ngobrol 25.000 yang tiket waktu itu sebelum final. Terus ngomong sama Pas dia ngomong 25.000. Hah? Ntar saya 2.500 atau 25.000 nih. Ternyata saya cek 25.000 saudara. Final itu 63.000. Dan orang yang duduk di depan yang nonton tidak hanya 2 jam satu kali. Bisa nonton lebih dari 1 kali. Itu lebih daripada harga mobil mewah. 1 kali nonton 2 jam bisa beli pulang dapat mobil sebenarnya. Mobil baru, mobil mewah. Bela-belain nonton. Saya sih gak masalahin. Itu karena kalau dia memang penghasilannya million. Oke. Semua hobi bagus buat meng-drive orang itu bisa berkreatif. Bagus. Kapan hobi itu menjadi salah? Betul kan? Kapan hobi itu menjadi salah? Kalau prioritas dananya berubah ke situ. Contohnya bapak ini.
Kalau ternyata di rumahnya juga makannya pas-pasan, uangnya pas-pasan. Dia bela-belain beli 176 juta buat kamera. Padahal makannya ya biasa aja. Makanya ada kebutuhan dana yang lain. Tapi demi hobi menjadi worth it. Itu salah. Kapan hobi, kapan itu menjadi salah? Waktu prioritas dana ini dialihkan kepada yang lain. Padahal ada kebutuhan yang lain yang lebih. Kalau ini terjadi, berarti ini ada faktor daripada keterikatan itu, mamon itu. Amin. Berarti hobi tidak salah, tapi apakah mempengaruhi pengeluaran kita atau tidak? Itu yang membuat jadi berbeda. Ngerti ya? Jadi kapan dikatakan, kapan disebut bahwa ini, kapan disebut mamon, tingkatan kapan, apakah mempengaruhi atau tidak, areanya mana, emosional. Kedua, prioritas dana. Yang ketiga, otomatis prioritas waktu. Saudara, mempengaruhi prioritas waktu. Saya tidak pernah lupa, satu bapak kesaksian di Indonesia. Dia hobinya mancing, saudara. Ya. Saudara, siapa yang hobi mancing di sini? Gak apa-apa, gak dosa, gak dosa. Hobi mancing tidak berdosa. Hobi mancing. Kalau saudara kalau mancing, biasanya yang lebih orang yang ahli-ahli yang tahu mancing. Kapan mancing? Kok tahu? Katanya gak hobi, kok tahu? Malam-malam. Enggak malam-malam sih, tapi subuh. Benar kan? Maksudnya dari malam lewat jam 12 gitu. Biasanya ke tengah laut mereka naik kapal gitu. Dia bisnismen. Jadi hari biasa itu dia sibuk Senin sampai Jumat, sampai kadang Sabtu. Terpaksa bisanya yaitu cuman hari Sabtu malam. Satu-satunya kesempatan buat dia untuk menyalurkan hobinya mancing ini. Dan dia hamba Tuhan, pelayan Tuhan. Minggunya ke gereja. Apa yang dia lakukan? Mancing tetap, ke gereja tetap dong. Anak Tuhan. Benar enggak? Benar saudara. Tapi berapa lama? Pertama-tama suka apa? Pertama-tama suka telat. Kenapa? Karena dia mancing semalaman. Ya, lama-lama kedatang gerejanya suka telat. Ya. Lama-lama bukan suka telat, lama-lama suka enggak datang. Kenapa? Aduh capek banget semalam gitu. Dan lama-lama ya kita nggak tahu lah. Sampai akhirnya ditegur Tuhan, jebret gitu sama Tuhan. Disabet sama Tuhan. Ya. Saudara saya nggak tahu, saya lupa kejadiannya. Tapi jadi gini, yang lebih membuat, saya lupa saya skip. Yang membuat lama-lama tidak ke gerejanya itu adalah gini. Dia punya kapal sendiri. Nah loh, udah hobi mancing dia beli kapal. Itu kapal kalau nggak dipakai nggak lucu kan. Oke, kalau kapal nggak dipakai nggak lucu. Maaf saya ngelihat. Saudara, jadi membuat dia lebih semangat untuk mancing. Otomatis dong. Saudara punya barang baru masa nggak dipakai. Lama-lama kebablasan dari sampai pagi. Dan akhirnya aduh capek banget nggak ke gereja. Nggak apa-apa sekali dah. Habis sekali bulan depan 2 kali. Oh 2 kali beberapa bulan. Lama juga tuh berapa 3 kali akhirnya. Berkali-kali lah akhirnya. Ya sampai akhirnya Tuhan hajar dia. Dia tahu sekali. Lewat satu kejadian dia bilang, saya tahu ini karena hal ini. Akhirnya dia jual itu kapal. Ya udah dia bertobat. Kadang yang membuat berbeda yaitu kalau mempengaruhi prioritas waktu kita. Kalau ada hal-hal tertentu yang mengubah prioritas waktu kita. Berarti itu melebihi menjadi Tuhan. Amin. Just bisa tolong just maju ke depan. Yang Vincent yang lainnya nanti ya sebentar. Saya mau bagikan ini. Saudara dan ada yang pernah tahu kejadian ini?
di G aja Jose. Ini di England, di Yorkshire, di West Yorkshire. Ini yaitu yang ini tuh apa ya? Bukan dermaga, tanggul. Hah? Dam, betul ya? Ya, saudara ini. Jadi gini, ada satu keluarga tinggal dekat sini. Ya, jadi ada satu bapak, satu anak, student. Dia kadang-kadang suka jalan-jalan ke tempat ini. Cuman beberapa menit dari rumah naik mobil. Ya. Dan tempatnya memang bagus kan. Tempatnya. Jadi anak ini sering sama bapak ke tempat ini. Sampai satu kali. Ya, satu kali dia minta anaknya, minta ke bapaknya, Pak boleh nggak mau jalan-jalan ke sini. Papanya waktu itu lagi agak sakit. Jadi dia bilang, kenapa harus sekarang? Nanti aja dah. Dia bilang, aduh saya ingin sekali gitu. Ya udah boleh tapi jangan lama-lama ya. Dan dia jalan, ya. Dia jalan di sini, ya. Dari daerah sini dia jalan. Terus waktu jalan dia biasa kalau jalan dia ngambil take picture, take video. Bahkan dia minta papanya pegangin, tolong ambilin video buat dia. Tolong ambilin picture buat dia gitu, ya. It's normal. Everything is normal. Sampai akhirnya waktu dia jalan sedikit bapaknya ke depan. Anaknya, dia panggil anaknya, udah gak ada anaknya. Anaknya lompat terjun di belakang dia. Dia agak, waktu dia jalan namanya ya habis take foto video ya jalan biasa gini. Lihat-lihat anaknya udah gak ada karena anaknya terjun. Bunuh diri. Waktu saya dengar ini, waduh, saya nggak tahu tuh gimana perasaan bapak. Sengaja dia bikin video, bikin picture, the last picture. Ini anaknya baik, anaknya ceria, pintar, kata gurunya. Dia bilang ada struggle in religion and in gender. Jadi ada satu pergumulan di dalam hatinya dia, termasuk in religion, yang dia tidak sanggup. Akhirnya sampai memutuskan untuk dia bunuh diri. Apa yang menjadi Tuhan itu inside of us. Saya percaya tidak kebetulan Pak Arifin sampaikan ini mengenai bagaimana kita untuk mereflek mengenai ngambil dari Yosua, beribadah. Menurut saudara, apakah ini nih mempengaruhi beribadah kita, takut, tulus dan setia? Apakah menurut saudara kalau ini menjadi Tuhan, bukankah ini disebut Allah-Allah asing? Mengenai Yosua bilang gitu, itu zaman dulu iya. Tapi Allah asing zaman sekarang tuh yang tadi saya sebutkan. Kalau kita tidak menyadari ini, Tuhan bilang tidak bisa. Allah lain ada, harus Tuhan yang menjadi Allah. Saudara, beribadah itu ada 3, takut, tulus, dan setia. Takut bahasa aslinya itu yare. Yare itu artinya fear. Takut bukan takut kepada saudara takut kepada kayak seperti binatang. Enggak, itu hormat dan kagum saudara. Takut itu hormat dan kagum. Saudara,
kita mau lihat. Saudara, ini waktu yang terjadi di zamannya dari Yosua. Ya. Apa yang terjadi? Saudara dikatakan coba lihat. Ini adalah Dewi Asera atau Asterte, yaitu dari Dewi kesuburan orang Amori atau Kanaan. Oke. Ini diketemukan di mana? Yaitu ditemukan di dalam dapur, dalam kamar rumah biasa, bukan kuil besar aja. Jadi rakyatnya, di tengah-tengah rakyatnya mereka menyimpan ini. Jadi di samping mereka tetap beribadah, mereka benar-benar punya ala-ala asing di rumah-rumah mereka. Yosua tidak mengada-ada. Amin. Itu benaran. Saudara, ini yang paling parah. Ini waktu mengenai studi mengenai ancient Israelite religion, yang ada tuh gambar ini. Ini tuh yaitu gambar di pot-pot. Saudara, ini kontroversial. Kenapa? Di dalam pot ini menunjukkan di atasnya ada tulisan yaitu Yahweh. Tapi di bawahnya tulisan Aserah, Dewa Aserah. Disejajarkan di penemuan mereka waktu mereka mempelajari mengenai religion daripada orang Israel. Jadi kalau Yosua bilang bahwa jauhkan ala-ala asing, itu bukan mengada-ada. Tapi benar-benar memang mereka ada di tengah-tengah. Yosua tahu dan terbukti begitu Yosua mati. Kalau saudara lihat ayat berikutnya, bangsa Israel langsung menyembah berhala. Karena di tengah-tengahnya masih ada. Yang membuat kuat karena Yosua aja, karena para tua-tuanya melihat keajaiban Tuhan. Bapak ibu saudara, kalau kita tidak menjadi bahwa menjadi Tuhan itu ada hal yang lain. One day itu akan menguasai. Karena itu saudara harus benar-benar, kita tuh benar-benar hati kita, hidup kita tenang oleh karena Tuhan atau tenang oleh karena ada deposito. Saudara lebih takut Tuhan, takut kehilangan Tuhan atau takut kehilangan uang. Lebih takut mana? Kalau saudara lebih takut kehilangan uang, berarti Tuhan tidak nomor satu. Banyak hal seperti itu saudara. Saudara nanti renungkan lagi apa-apa aja. Yang kedua tulus, apakah bisa menjadi tulus waktu saudara bangsa Israel menyembah dewa asing? Apakah kalau kita punya mamon dalam kehidupan kita, kita bisa menjadi tulus hati? Belum tentu. Saudara kalau cinta orang yang cinta uang, coba anything akan dihitung untung dan rugi. Pasti. Bahkan melayani apa untungnya buat saya? Ngapain saya melayani? Saya gak dapat apa-apa. Oh saya melayani untungnya buat saya tuh ini rugi. Ini rugi lah. Segala sesuatu akan diuntung rugikan. Based on that. Karena itu akan tulus? Tidak. Tulus bahasa asli tamim yaitu whole. Undivided complete. Keseluruhan. Hati yang penuh. Tuhan minta hati yang penuh. Ini yang kedua yang dilanggar. Begitu ada Allah asing, 3 ini dilanggar. Yang ketiga setia. Setia bahasa Inggrisnya truth, kebenaran beda. Tapi bahasa aslinya emet atau aman. Tidak berubah atau dapat dipercaya. Saudara yang ketiga tidak berubah atau dapat dipercaya. Saudara gini, uang itu alat. Alatnya tidak berdosa. Betul? Kalau alatnya berdosa kita nggak boleh pegang. Yang membuat dosa bagaimana memperlakukan alat ini. Alat ini uang di mata orang benar, saudara jadi berkat. Uang ini jadi berkat pelayanan, jadi berkat bisa memberkati orang, menolong orang. Orangnya benar. Tapi uang di tangan orang yang jahat, dia bisa melakukan yang lain, bisa melakukan korupsi, bisa menjatuhkan, bisa membeli, bisa membunuh orang. Alatnya tidak salah. Orangnya yang perlu diperbaiki.
Tuhan bilang, apakah kita bisa dipercaya? Apakah kita bisa dipercaya? Ini yang ketiga, yang terpenting. Setia itu bukan karena kitanya setia, tapi apakah kita bisa menjadi orang yang dipercaya oleh Tuhan? Talenta itu dari Tuhan. Talenta itu kalau dipakai bisa jadi berkat buat banyak orang. Benar enggak? Tapi talenta banyak yang dikubur. Atau talenta dipergunakan untuk yang tidak baik. Tergantung orangnya. Talentanya, harta, hobi itu adalah sesuatu yang baik. Tapi kalau kitanya berserah kepada Tuhan, Tuhan ini tetap nomor satu, menjadi Tuan dan menjadi Raja. Segala harta, kekayaan, talenta, posisi semua akan jadi berkat buat orang lain. Amin. Yuk kita akan tutup. Mari kita bangkit berdiri. Yuk mari saya undang Vincent yang lain. Musik. Kita nyanyi lagu ini, saudara, udah lama sekali. Bapa, lembutkanlah hatiku dapat lebih mengasihimu. Bapa, bentuklah diriku untuk dapat menjadi saksi. Bapa, lembutkan hatiku untuk dapat lebih mengasihimu. Bapa, bentuklah diriku untuk dapat menjadi saksi dan mengerti rencanamu di dalam hidupku. Jadikan aku semakin indah di hadapanmu. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Mari kita nyanyikan lagi sekali lagi dari atas. Bapa, Bapa, lembutkanlah hatiku untuk dapat lebih mengasihimu. Bapa, bentuklah diriku untuk dapat menjadi saksi dan mengerti rencanamu di dalam hidupku. Jadikan aku semakin indah di hadapanmu. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhan.
kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi. Biarkan Jos boleh nyanyikan. Kita tundukkan kepala kita. Tuhan, hamba sudah bagikan selama 2 minggu ini apa yang Yosua minta, apa yang Yesus minta, apa yang Engkau minta untuk kami di tempat ini, untuk gerejamu. Bapa, jadikan ini satu momentum buat kami. Ya Aba, ya Bapa, jadikan ini momentum buat kami. Satu perubahan, deklarasi kepada kami semua. Biar menjadi satu pelajaran buat kami semua di tempat ini ya Tuhan. Betapa pentingnya bahwa beribadah yang Tuhan minta, yang Yosua minta, yaitu kita menjadi hamba, melayani, bekerja untuk Tuhan. Yaitu mengabdi dengan seluruh hidup kita. Serve sebagai hamba Tuhan. Aku berdoa Tuhan untuk kami semua di tempat ini. Kamilah hamba-hamba Tuhan. Kami akan mengabdi seumur hidup kami Tuhan. Kami akan berubah pandangan untuk beribadah itu tidak hanya datang. Tapi kami respect, kami menghormati, kagum, takut, tulus dan setia. Bisa dipercaya oleh Engkau Tuhan. Itulah yang menjadi goal kami Tuhan. Aku berdoa Tuhan memberkati setiap kami. Bantu kami Tuhan, bantu kami. Untuk kami menjadi orang-orang seperti yang Engkau minta. Sama seperti kepada Yosua kepada bangsa Israel. Menjauhkan ilah-ilah, menjauhkan Allah itu. Kami akan menjauhkan apa yang menjadi Tuhan. Daripada di dalam kehidupan kami. Kami akan jauhkan itu Tuhan. Kami akan tempatkan Engkau di atas segala sesuatunya. Tuhan terima kasih. Seal with blood of Jesus Christ. Untuk firman Tuhan. Materai kanan darah-Mu Tuhan. Firman Tuhan yang kami dengar malam ini Tuhan. Biar boleh menjadi roti buat kami Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Mari sekali lagi nyanyikan ini. Terima kasih Yesusku. Mari kita nyanyikan. Terima kasih Tuhan Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Saudara nyanyi ya. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Mari kita beri kemuliaan lebih lagi. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Segala puji hormat hanya bagi-Mu dalam nama Yesus. Mari sama-sama katakan amin, amin. Silakan duduk. Tuhan Yesus memberkati.